Sari memiliki arti perintah bagi Nabi Muhammad wajib melakukan kejujuran. Karena sifat jujur itu merupakan sifat pertama dari sifat-sifat wajib para nabi. Ya anakku, makanya ayah ingin mengajakmu ngobrol dan bercerita. Karena ayah yakin kamu adalah anak yang jujur. Baiklah ayah, mohon maafkan Amin. Tadi Amin tidak kerja kelompok dan Amin duduk-duduk nongkrong bersama dengan teman-teman. Baiklah anakku, ayah maafkan. Namun tolong ingat baik-baik. Ini mau bertanya, video tersebut menjelaskan tentang apa? Ayo yang tahu silakan angkat tangan. Video tersebut menjelaskan tentang kejujuran yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, betul sekali. Video tersebut menjelaskan tentang kejujuran yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan menggunakan metode pembelajaran kooperatif. Ada yang tahu di sini metode pembelajaran kooperatif itu apa? Jadi, pembelajaran kooperatif yaitu pembelajaran kelompok. Akan tetapi berbeda dengan kelompok yang biasanya. Pada pembelajaran kooperatif ini lebih terstruktur dan ada langkah-langkah yang harus dilalui dalam pembelajaran ini. Baiklah anak-anak, silakan dibuka LKS-nya halaman 20. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai jujur, amanah, dan istiqomah. Yang pertama yaitu jujur. Jujur dalam bahasa Arab disebut dengan sidik yang berarti benar. Jujur artinya kesesuaian antara hati, perkataan, dan perbuatan. Allah memerintahkan kepada umatnya untuk memiliki sifat terpuji tersebut. Dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 42. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Yang berarti janganlah kalian mencampur adukan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kalian sembunyikan yang hak itu sedang kalian mengetahui. Kemudian yang kedua yaitu amanah. Amanah artinya menyampaikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi batas, dan tidak mengurangi hak orang lain, baik berupa harta, benda, maupun jasa. Diterangkan dalam Quran surat Al-Anfal ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa rasulahu wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati amanah yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui. Kemudian akhlak terpuji yang terakhir yaitu istiqomah. Istiqomah merupakan sikap dan perilaku teguh dalam mempertahankan keimanan dan keislaman sekalipun menghadapi berbagai macam rintangan dan godaan. Dijelaskan dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat 13 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Sekian penjelasan dari saya. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak, Bu, sudah paham. Baiklah, kalau tidak ada yang ditanyakan, di sini saya akan membagi kelompok untuk berdiskusi. Untuk kelompok 1 terdiri dari Mbak Zahro sama Mbak Mei. Kelompok 2 Mbak Nisa sama Mbak Rana. Dan kelompok yang terakhir yaitu Mbak Fira sama Mbak Iza. Untuk kelompok 1 mencari contoh
di rumah dan di sekolah. Baiklah, apakah bisa dipahami? Kalau begitu silakan berkumpul pada kelompoknya masing-masing. Diskusi bisa dimulai dari sekarang. Waktunya mempresentasikan di depan. Saya akan panggil satu dari perwakilan setiap kelompoknya. Ayo perwakilan dari kelompok 1, Mbak Mei, silakan maju ke depan untuk membacakan hasil diskusinya. Perilaku jujur di sekolah, tidak mencontek pekerjaan teman baik saat ujian maupun PR. Contoh perilaku jujur di sekolah, tidak mencuri dagangan di kantin, tidak mencuri peralatan tulis menulis, tidak mencontek pekerjaan teman baik saat ujian maupun PR. Contoh perilaku jujur di rumah, jujur ketika mau keluar atau pergi bermain, jujur ketika melakukan kesalahan, jujur ketika merusak barang yang ada di rumah. Silakan duduk kembali. Ayo silakan untuk perwakilan dari kelompok 2, yaitu Mbak Rana, maju ke depan. Contoh perilaku amanah di sekolah, 1. Mengerjakan PR atau tugas yang diberikan guru, 2. Menjaga uang yang telah dititipkan oleh orang tua untuk membayar SPP, 3. Tidak menyontek saat ujian meskipun guru tidak mengawasi, 4. Menjalankan tugas sebagai ketua sekolah secara adil, 5. Mengembalikan buku yang telah dipinjam di perpustakaan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan di rumah, 1. Menjalankan tugas dan tanggung jawab di rumah, 2. Tidak melanggar larangan atau perintah orang tua, 3. Tidak menceritakan rahasia keluarga, 4. Belajar di rumah sesuai jadwal yang ditentukan orang tua, 5. Melaksanakan tugas yang diberikan orang tua. Dan untuk kelompok yang terakhir yang maju yaitu Mbak Iza. Itu perilaku istimewa di sekolah,
1. Hormat pada guru. 2. Selalu menaati peraturan dengan baik. 3. Disiplin. 4. Senantiasa berperilaku baik terhadap teman di rumah. Setiap pagi membersihkan rumah. 2. Tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. 3. Senantiasa membaca Al-Quran. 4. Senang membantu orang tua melakukan pekerjaan rumah. Terima kasih kepada setiap perwakilan kelompok yang sudah membacakan hasil diskusinya di depan. Baiklah, sekarang kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ibu ada sebuah kuis. Nanti anak-anak silakan mengerjakan tugas yang ada di kertas ini ya. Saya beri waktu 5 menit. Kalau sudah selesai dikumpulkan ke depan. Ayo silakan dikerjakan. Nanti kalau sudah selesai bisa langsung dibawa ke depan. Sudah semua ya? Baiklah, kalau begitu saya koreksi terlebih dahulu. Terima kasih kepada anak-anak semuanya. Jawaban kuis kalian sudah benar. Kalian sudah bisa memahami dan menguasai materi tentang akhlak teruji tersebut. Semoga kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, Ibu akan memberikan penghargaan kepada kelompok yang skornya tertinggi baik dalam diskusi, presentasi, dan kuis. Kelompok yang memiliki skor tertinggi diraih oleh kelompok 2. Ayo silakan kelompok 2 maju ke depan untuk mendapatkan penghargaan. Kelompok 2 mendapatkan skor tertinggi karena
ini? Materi hari ini membahas tentang akhlak terpuji, jujur, amanah, dan istiqomah. Jujur adalah berkata sesuai dengan benar, amanah adalah menyampaikan kepada pimpinan, istiqomah adalah betul dalam mempertahankan kebenaran. Ayo, siapa lagi yang mau menyimpulkan? Materi hari ini membahas tentang akhlak terpuji, jujur, amanah, dan istiqomah yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, lingkungan, sekolah, atau di lingkungan masyarakat. Untuk kesimpulan yang terakhir, siapa yang mau membacakan? Akhlak terpuji akan membawa kesenangan bagi diri sendiri atau orang lain. Jadi sifat jujur, amanah, dan istiqomah hendaknya dimiliki oleh setiap orang akan menunjukkan kesenangan dan ketenangan hidup dan banyak hikmah lainnya. Baiklah, sudah benar jawaban dari anak-anak. Jadi, jika kita melakukan akhlak terpuji, banyak hikmah yang dapat kita peroleh baik di dunia maupun di akhirat. Perlu diketahui, dari 3 akhlak terpuji tersebut, yaitu jujur, amanah, dan istiqomah, itu saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Ingat